Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marita Dwi Suryani dengan NIM K76210072, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C angkatan 2021 Universitas 11 Maret. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akuntansi pengantar, yaitu mengenai spesial jurnal dengan dosen pengampu Ibu Dini Oktoria SPD MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai spesial jurnal dan jenis-jenisnya. Spesial jurnal atau jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi secara berulang-ulang. Prinsip pendebitan dan pengkreditan spesial jurnal pada dasarnya sama dengan yang dilakukan di general jurnal. Namun, ada perbedaannya, yaitu akun-akun pada spesial jurnal dibuat secara berkelompok. Nah, spesial jurnal memiliki 5 jenis, yaitu yang pertama ada revenue jurnal, ada cash receipt jurnal, ada purchase jurnal, ada cash payment jurnal, dan yang terakhir ada general jurnal. Nah, mari kita kulik satu persatu mengenai jenis-jenis spesial jurnal tadi. Yang pertama ada revenue jurnal. Nah, apa sih revenue jurnal itu? Revenue jurnal atau jurnal pendapatan hanya digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima secara kredit. Nah, di sini ada contoh, yaitu Saux Trio selama bulan Desember 2018 melakukan transaksi. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 5 Desember mengeluarkan faktur nomor 302 untuk Budiman atas tagihan jasa yang diberikan secara kredit sebesar $5.000. Nah, kolom debit dan kredit ini dijadikan satu kolom karena dari 3 transaksi tersebut akunnya sama, yaitu akun receivable dan honorer income. Langsung kita posting saja. Yang pertama tanggal 5, akun receivable dan honorer income-nya $5.000. Nah, pada tanggal 9 mengeluarkan faktur nomor 303 untuk Jojo Enterprises atas tagihan jasa yang diberikan secara kredit sebesar $2.100. Nah, di sini langsung kita masukkan saja sebesar $2.100. Kemudian pada tanggal 15 mengeluarkan faktur nomor 304 untuk Dunia Anak atas jasa yang diberikan secara kredit sebesar $3.250. Nah, di sini langsung kita masukkan saja sebesar $3.250. Nah, yang kedua yaitu ada cash receipt journal. Cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas atau penerimaan secara tunai. Nah, sebagai contoh yaitu Saux Trio selama bulan Desember melakukan 3 transaksi, yaitu pada tanggal 2 Desember, Tuan Wahyu sebagai owner dari Saux Trio menyetorkan uang sebesar $15.000 sebagai share capital atau dengan kode CR001. Nah, di sini karena menyetorkan share capital, maka debitnya kas sebesar $15.000, kreditnya ada other account sebesar $15.000. Nah, di sini masuk ke other account karena share capital itu jarang dilakukan, jadi masuknya di other account. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember dijual barang dagangan secara tunai kepada Enggal Shop sebesar $4.000 atau dengan kode CR002. Nah, di sini karena dijual barang secara tunai maka kasnya bertambah dan kreditnya di sale yaitu $4.000. Kemudian pada tanggal 10 Desember diterima tagihan dari PD Maharani sebesar $4.000 dengan potongan 10%. Nah, di sini karena diterima tagihan maka debitnya kas bertambah sebesar $3.600. $3.600 itu didapat dari 4.000 dikurangi 10% ini. Dan diskonnya di debit sebesar $400. Kemudian kreditnya ada akun receivable sebesar $4.000. Nah, yang ketiga ada purchase journal. Purchase journal atau jurnal pembelian digunakan untuk mencatat seluruh pembelian secara kredit.
Sedangkan pembelian secara tunai langsung dicatat di Cash Payment Journal. Nah, sebagai contoh yaitu pada tanggal 11 Desember dibeli supply secara kredit sebesar $235 dari General Supplies. Nah, di sini karena dibeli secara kredit maka debitnya ada di supply sebesar $235. Sedangkan kreditnya ada account payable sebesar $235. Nah, pada tanggal 19 Desember membeli supply secara kredit sebesar $110 dari Hutama Supplies. Nah, karena pembelian secara kredit lagi, maka debitnya di supply sebesar $110 dan kreditnya di akun payable sebesar $110. Selanjutnya, pada tanggal 24 Desember membeli equipment secara kredit sebesar $850 dari gudang alat kantor. Nah, di sini debitnya masuk di order account karena equipment ini jarang dilakukan. Kemudian kreditnya ada di akun payable sebesar $850. Nah, yang keempat yaitu ada Cash Payment Journal. Cash Payment Journal atau jurnal pembayaran kas digunakan untuk mencatat khusus transaksi pembayaran tunai atau kas. Nah, sebagai contoh, pada tanggal 3 Desember dibeli Mercedes dari King Shop secara tunai sebesar $1.500. Kita dapat memberikan kode CP001. Nah, karena dibeli Mercedes secara tunai, maka debitnya sale sebesar $1.500 dan kreditnya ada di kas $1.500. Nah, pada tanggal 7 dibayar hutang kepada PD Berkah sebesar $1.000 dengan diskon 10% atau dengan kode CP002. Nah, karena dibayar utang, maka debitnya ada di akun payable sebesar $1.000 dan kreditnya di kas lagi sebesar $900 dan diskonnya $100. $900 ini didapat dari 1.000 dikurangi 10%. Kemudian pada tanggal 29 Desember dibayar gaji karyawan sebesar $2.000 dengan kode CP003. Nah, karena dibayar gaji karyawan, maka debitnya ada di order account sebesar $2.000 dan kreditnya di kas sebesar $2.000 juga. Nah, yang terakhir ada General Journal. General Journal atau jurnal umum digunakan untuk ayat jurnal yang tidak cocok dicatat di spesial jurnal manapun. Nah, bentuk General Journal pada Mercedes Company sama dengan di Service Company. Nah, transaksi atau kejadian yang dimasukkan ke General Journal yang pertama yaitu Purchase Return of Mercedes Previously Purchased on Credit atau retur pembelian barang dagang yang sebelumnya dibeli secara kredit. Yang kedua ada Sales Return of Mercedes Previously Purchased on Credit atau retur penjualan barang dagang yang sebelumnya dijual secara kredit. Nah, yang ketiga ada Sale of some unsold equipment on credit atau penjualan sebagian peralatan yang tidak digunakan secara kredit. Yang keempat ada Depreciation of fixed asset atau penyusutan aktiva tetap. Dan yang kelima ada Calculation of equipment used in 1 year atau perhitungan perlengkapan yang terpakai dalam 1 tahun. Nah, sebagai contoh yaitu Saux Trio selama bulan Desember 2018 melakukan 3 transaksi, yaitu pada tanggal 8 Desember mengembalikan barang seharga $300 kepada PW Audio Supply. Nah, di sini langsung kita posting saja, debitnya ada akun payable sebesar $300 dan kreditnya ada Mercedes Inventory sebesar $300. Kemudian pada tanggal 13 Desember menerima kembali barang yang sudah dijual kepada PW Audio Supply karena rusak sebesar $500. Nah, untuk transaksi ini debitnya yaitu ada Sales Return and Discount sebesar $500 dan kreditnya ada akun receivable sebesar $500. Kemudian pada tanggal 21 Desember penyusutan atas peralatan toko sebesar $200. Nah, di sini debitnya
ada depresiasi expense sebesar $200 dan kreditnya ada equipment akumulasi depresiasi sebesar $200. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.